الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan yang sangat nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 2 rakaat salat fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yaitu qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu salat sunnah. Bagaimana dengan salat fardu? Maka tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin siman atau kama qala. 3 ayat yang dibaca seorang di antara kalian di dalam salatnya itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk-gemuk dan besar-besar. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak akan bisa dibandingkan, akhirat, agama, ibadah tidak akan bisa dibandingkan dengan dunia yang hina ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari terus kita bertaubat dan bersegera menuju ke pengampunan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Mukhtasar Aqidah Islam, dan kita sudah terhenti pada halaman 62 tentang keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan di sini, ada pertanyaan, mengapa akidah salafus saleh lebih berhak untuk diikuti? Baik, jawabannya adalah akidah yang benar adalah landasan agama. Dan semua yang tidak dibangun di atas landasan ini maka muaranya adalah kehancuran dan kebinasaan. Dan di sini kita melihat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanamkan dan memantapkan akidah di hati para sahabatnya sepanjang hayat. Bahkan di Mekah, bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun menanamkan akidah. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mengingatkan lagi kepada para sahabatnya agar tidak menjadikan kuburannya sebagai tempat yang sering dikunjungi. La taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai tempat yang senantiasa berulang kali dikunjungi, bolak-balik dikunjungi. Kira-kira untuk apa ini? Agar jangan sampai kuburan beliau alaihi salatu wassalam diagungkan. Ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kuburan-kuburan orang-orang biasa yang levelnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nabi mengatakan jangan kunjungi kuburanku secara berulang kali. Ini malah mengatakan nanti setelah saya meninggal berkunjunglah ke kuburanku. Seringlah berkunjung ke kuburanku. Ada tidak yang seperti ini? Ada. Apakah benar? Berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan Al-Quran selama 13 tahun di Mekah
senantiasa turun membicarakan satu tema dan tidak berubah, yaitu tema akidah tauhid kepada Allah dan penghambaan kepadanya. Karena pentingnya hal tersebut, Nabi di Mekah tidak mengajak kecuali kepadanya dan mendidik para sahabat di atasnya. Bahkan hukum-hukum itu baru diturunkan sebagian besar di mana? Di Mekah. Salat di mana? Di Madinah, maaf, di Madinah. Salat Jumat kapan disyariatkan? Di Madinah, bukan di Mekah. Puasa Ramadan di Madinah, zakat di Madinah, haji di Madinah. Ya, adapun salat, maka perintah ini sudah turun di mana? Di Mekah. Baik. Kemudian manhaj akidah salafus salih. Dikatakan manhaj adalah tariqah. Manhaj itu artinya apa? Tariqah, jalan untuk memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu adalah jalan yang ditempuh atau metodologi untuk memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu namanya manhaj. Kalau dikatakan manhaj akidah, bagaimana kita memahami akidah yang benar? Bagaimana kita memahami akidah yang benar? Yang pertama, akidah ini adalah satu-satunya jalan pembebas dari perpecahan dan pengkotak-kotakan. Kenapa? Karena dia adalah akidah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya akidah-akidah baru. Maka tidak akan mungkin kita bersatu kecuali dengan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya ahli hadis. Bukan akidah Syiah. Bukan pula akidahnya Ahmadiyah. Dan juga bukan akidah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluknya. Maka ini tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu-satunya jalan yang menyatukan barisan kaum muslimin secara umum dan para ulama serta para dai secara khusus, ia adalah wahyu Allah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan hidup generasi pertama para sahabat yang mulia. Perkumpulan apapun yang didasari bukan oleh akidah ini, maka muaranya seperti yang kita saksikan keadaan kaum muslimin sekarang ini, yaitu adanya perpecahan, perselisihan dan kegagalan. Jadi tidak akan mungkin bersatu kecuali dengan akidah yang benar. Apabila ada persatuan di atas akidah yang berbeda-beda, maka persatuan tersebut adalah persatuan yang semu. Contohnya ada yang berusaha menggabungkan antara Syiah dengan Sunni. Tidak mungkin bersatu. Kenapa? Orang Syiah mengkafirkan orang-orang Sunni, bahkan menghalalkan darah mereka. Sedangkan orang Sunni bagaimana? Mensesatkan akidah Syiah. Apakah mungkin ini bersatu? Jawabannya tidak mungkin. Begitu pula kelompok yang sangat banyak. Ada kelompok-kelompok yang masih kental dengan syiriknya. Ketika bersatu dalam suatu perkumpulan, sanggup tidak bernahi mungkar ketika berkumpul? Sanggup tidak bernahi mungkar? Kamu ini memakai jimat, kamu ini masih melakukan perbuatan syirik. Bisa tidak? Kalau misalkan bisa dan dia rujuk, orang yang salah akan rujuk kepada yang hak, maka silahkan. Tetapi permasalahannya, ya, ada orang-orang yang mengatakan ittahadna fima tafaqna, kita bersatu dengan apa-apa yang kita kita setujui. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih.
kita mencari uzur, kita memberi uzur kepada yang diperselisihkan di antara kita. Apakah ini mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Karena nahi mungkar harus ditegakkan. Coba antum ketika bersatu, sementara kawan antum masih memakai gelang jimat, apa yang antum lakukan? Masih memakai gelang jimat. Apa yang kita lakukan? Apa kita beri uzur? Sudahlah, nggak usah bahas masalah perselisihan. Seperti itu? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika dhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Baru yang terakhir, baru dengan hati. Wa dzalika dhaful iman. Dan itu adalah selama-lama iman. Harus nahi mungkar. Dan itu tidak akan bisa dilakukan pada kelompok-kelompok yang memiliki prinsip tersebut. Dan yang sangat mengherankan ayol ikhwan, ada kelompok yang sangat membenci negara Saudi Arabia. Saya katakan negara Saudi bukan negara yang 100% suci, tidak. Ya. Tetapi di sana dari seluruh negara yang ditegakkan tauhid, ya, tauhid yang paling ditegakkan adalah negara Saudi Arabia. Dan yang melaksanakan hukum Islam secara murni hanya Saudi Arabia. Dan bukan suatu syarat suatu negara dikatakan tidak dikatakan negara Islam, ya, bukan suatu syarat suatu negara dikatakan negara Islam mereka harus suci dari kesalahan, bukan suatu syarat. Dari zaman dahulu banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi dosa dan kezaliman, tetapi itu bukan suatu syarat, ya, kita tidak mengatakan dia adalah negara Islam. Nah sekarang saking bencinya dengan negara Saudi, mereka mengatakan negara panutan sekarang ini apa? Ya, ketika masih hidup Khomeini, saya ingat itu masih asik-asiknya Khomeini hidup. Ayatullah, bukan Ayatullah itu. Khomeini mengatakan apa? Dia mengatakan salah satu pergerakan yang mengatasnamakan Islam. Mereka mengatakan negara teladan sekarang adalah negara Iran. Musta'an. Iran menjadi negara teladan. Di mana diletakkan akidah? Di mana diletakkan akidah? Iran dijadikan negara teladan ketika hidup Khomeini. Sudah sangat parah. Alasannya karena dia memerangi apa? Memerangi Amerika. Itu penampakan di atas. Bagaimana dengan di bawah tanahnya? Ya. Karena sama-sama anjing tidak akan saling gigit. Yang kedua, ya ikhwan, dan di sini kita baca dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia luasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ke dalam neraka, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa ketika turunnya ayat ini, ayat ikhwan? Siapakah orang-orang yang beriman? Siapa? Yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah menjadi alasan mengapa kita harus mengikuti akidah yang diajarkan oleh Nabi kemudian dibawa oleh para sahabatnya. Yang kedua, ayolah ikhwan, akidah ini menyatukan
Ya, ini memang terjadi untuk buku ini saya lihat dari buku Arabnya terjadi pengeditan ya. Jadi dia sangat jauh berbeda pada bab ini. Ini sangat berbeda dengan bab yang tampak bahwa buku yang dipakai adalah buku yang lebih lama. Ya. Jadi ada pengeditan sehingga isinya pun yang dengan buku bahasa Arab agak berbeda. Enggak ada di situ. Baik. Akidah ini menyatukan dan memperkokoh barisan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka di atas dan di dalam kebenaran, karena ia adalah refleksi dari firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Entah itu Al-Quran, entah itu agama Islam. Tafsir oleh para ulama yang jelas dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mengapa demikian ayyuhal ikhwan? Contohnya kaum Mu'attilah, kaum Jahmiyah contohnya. Kaum Jahmiyah mengkafirkan orang-orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di antara mereka Jahmiyah yang ghulat, yang melampaui batas. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak boleh disifatkan dengan ada dan tidak boleh disifatkan dengan tidak ada. Kenapa? Karena itu sifat dari makhluk. Allah tidak boleh disifatkan di atas, di bawah, di belakang, di depan, di kanan, di kiri. Tidak boleh. Karena itu sifatnya apa? Makhluk. Oleh karena itu mereka yang seperti ini ya ikhwan. Siapa yang mereka sembah? Siapa yang mereka sembah? Tidak ada. Tidak ada yang mereka sembah kalau seperti itu. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, makhluk tertinggi, ya, makhluk terbesar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsy. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsy. Allah berada di atas, di ketinggian, dan tidak bersatu dengan makhluknya. Tidak bersatu dengan makhluknya. Oleh karena itu salah satu penyebab penting terjadinya perselisihan kaum muslimin adalah perbedaan manhaj dan beragamnya sumber pengambilan ilmu di kalangan mereka. Maka menyatukan sumber pengambilan ilmu dan akidah di kalangan umat adalah penyebab penting bagi bersatunya umat seperti yang terjadi pada generasi pertama. Penting. Kalau misalkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh akidah harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang ada kelompok sesat mengatakan sumber pengambilan akidah kita hanya Al-Quran. Bisa dibenarkan? Tidak bisa. Ada lagi yang mengatakan sumber pengambilan akidah kita adalah filsafat atau ilmu kalam. Bisa dibenarkan? Tidak bisa. Bahkan seperti yang kita dapatkan, ada subhanallah pengajaran-pengajaran filsafat yang mengajarkan, ya ketika seorang dosen mengajarkan muridnya, mahasiswanya, apabila kalian punya keyakinan, tolong keyakinannya taruh di luar kelas. Maksudnya kosongkan diri dari keimanan terlebih dahulu, baru kita mempelajari asal usul dan mencari Tuhan. Bagaimana ini? Seandainya mereka lakukan itu, kafir. Kalau mereka mati setelah itu, sebelum mereka menemukan Rabb yang mereka sembah, mati dalam keadaan kafir. Berarti tugas Pak dosen ini adalah mengkafirkan manusia terlebih dahulu. Belum tentu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Apakah ini benar? Dan ini terus
diusung oleh mereka orang-orang filsafat tentang apa? Pentingnya akal, ya. Akal kalau bertentangan dengan dalil maka harus kita dahulukan apa? Dalil. Harus kita dahulukan apa? Dalil. Tapi ingat, dalilnya ini adalah dalil yang benar dari Al-Quran dan juga hadis yang sahih atau hasan. Hadis yang sahih atau hasan. Adapun hadis yang maudhu', hadis yang palsu, itu tidak masuk ke dalam apa? Kategori pembahasan kita, tidak dijadikan sumber akidah kita. Yang ketiga ya ikhwan, akidah ini menghubungkan seorang muslim dengan Allah dan Rasulnya secara langsung dengan mencintai dan menghormati keduanya serta tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Karena sumber akidah salam adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari permainan hawa nafsu dan syubhat, bebas dari pengaruh-pengaruh asing seperti filsafat, mantiq dan akal pikiran belaka. Tidak ada sumber hukum lain kecuali kitab dan sunnah. Tidak ada lain kecuali apa? Alkitab dan as-sunnah. Dan memang kita katakan ada sebagian permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama di dalam bab akidah, tetapi itu bukan masuk ke dalam usul, ke dalam pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hanya masuk di dalam furu' cabang dari ilmu akidah yang tidak, ya, seseorang ketika dia menyelisih yang lainnya maka tidak keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terkadang mereka berselisih karena ada hadis yang satu menghasankan, yang satunya mendhaifkan, melemahkan hadis tersebut. Ya, jadi karena mereka berkeyakinan bahwa hadis yang hasanlah atau yang sahih menjadi akidah, akhirnya mereka meneliti sebuah hadis. Baik. Kemudian yang keempat, akidah ini mudah, ringan, dan jelas. Akidah ini mudah, ringan, dan jelas. Tidak ada kesamaran dan kesulitan. Jauh dari teka-teki dan penyelewengan dalil. Contohnya akidah Syiah. Mereka mengatakan, wahai murid-muridku, sesungguhnya ada yang namanya Mushaf Fatimah. Mushaf apa? Fatimah. Yaitu yang Allah turunkan dan diwariskan kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang bisa membacanya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali para imam saja. Dan sebagian ayatnya dibacakan sama dia untuk mendukung apa? Kedustaan. Kalau benar-benar itu ada Mushaf Fatimah, itu benar-benar ada, tolong tunjukkan. Kenapa disembunyikan? Hanya menjadi cerita-cerita yang dinukil, cerita-cerita dan cerita-cerita. Apa bedanya dengan apa? Kitab-kitab terdahulu yang telah dirombak. Kalau seandainya Mushaf Fatimah itu benar-benar apa? Ada. Tidak ada. Itu adalah kedustaan orang-orang Syiah. Agama yang tidak jelas. Ya, agama yang tidak jelas. Begitu pula tidak ada kesamaran, tidak ada kesulitan. Contohnya akidah filsafat. Orang yang mengutamakan akalnya, maka mereka untuk yang pertama kali mereka lebih condong kepada akidah bagaimana menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dengan akal. Ini loh 1000 bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Kalau kita tidak perlu 1000 bukti, 1 bukti saja sudah cukup. Ya. 1 bukti saja sudah cukup. Siapa yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Dari monyet. Ya, itu bapakmu itu monyet. Hilang ke mana? Yang menciptakan teori tersebut. Bapakmu itu. Kalau bapak saya Nabi Adam. Ya. Nabi Adam alaihissalam.
Dari mana asal usulnya? Dari mana adanya ayam? Ayam apa telur? Duluan. Telur atau ayam? Ayam. Allah ciptakan makhluknya terlebih dahulu, baru ciptakan anaknya. Ya kan jelas. Allah ciptakan makhluknya terlebih dahulu, baru ciptakan keturunannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah langsung menjadi manusia. Kemudian menciptakan pasangannya yaitu Ibu Hawa. Jadi dia tidak penuh dengan teka-teki dan tidak ada penyelewengan dalil dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu apa? Disembunyikan. Adapun akidah-akidah yang lain Allah musta'an, maka dia penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Begitu pula pemeluknya merasa tenang, jiwanya tentram, serta jauh dari kebimbangan, khayalan dan was-was syaitan. Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Ustadz ini yang baru meninggal terkenal. Katanya, terima kasih telah mengadakan acara-acara ini atas kematian saya. Pengikutnya, ini kiai pasti benar nih. Kalau secara ilmiah bagaimana? Secara ilmiah, nggak masuk akal. Kalaupun dia bermimpi, apakah bisa menjadi dalil? Tidak. Mana ilmiahnya? Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Adapun akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, inilah dalilnya. Ini akidah kita. Dari dalil ini kita berakidah seperti ini. Dari dalil ini kita berakidah seperti ini. Dari Al-Quran ini, ayat ini kita berakidah seperti ini. Bukan kita berakidah seperti ini, kita carikan dalilnya. Beda apa sama? Beda. Berakidah terlebih dahulu, baru mencari dalil. Berakidah terlebih dahulu, baru mencari dalil. Inilah perlakuan yang dilakukan oleh ahli-ahli bid'ah yang membuat agama baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada pun Ahlussunnah wal Jamaah santai. Kita baca hadis, kita baca ayat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Apa repotnya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat menyukai, mencintai orang-orang yang baik? Apa kerepotannya? Sehingga harus ditafsirkan dengan berbagai macam apa? Tafsiran. Allah yuridu thawab, Allah menginginkan memberikan pahala, Allah ingin membalas kebaikannya, ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Apa repotnya? Kita membaca ayat, ya. Kita membaca ayat. Nasullaha fanasiyahu. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Apa alasan kita tidak meyakini Allah itu melupakan, meninggalkan orang-orang yang melupakannya? Kan enak. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Ya tidak? Ketika kita melewati sebuah hadis, alladzi innaka Adam khalaqakallah biyadaihi. Sesungguhnya engkaulah Adam, kata Nabi Musa. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Apa repotnya kita meyakini Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan? Sementara kita harus meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan apa? Makhluknya. Ya sudah, masalah bagaimana tangan Allah terserah Allah, kita nggak tahu. Tapi apa susahnya kita meyakini tangan Allah itu ada dua. Adapun bentuknya, bagaimananya, sudah kita tidak tahu. Apa repotnya? Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa dalil yang kita baca, kita lihat tafsiran para ulama ahli hadis tentang hadis tersebut, tafsiran para ulama Quran, ya, ahli tafsir di masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in misalkan,
Para ulama menyebutkan bagaimana tafsiran ayatnya, dan selesai. Tidak perlu kita membuat teori-teori yang menyusahkan. Jadi kalau misalkan ayat ikhwan, ya, di dalam mempelajari bab akidah ini, kalau seandainya orang Indonesia itu cuma membaca Al-Quran dengan terjemahannya, kemudian membaca hadis dengan terjemahannya, insya Allah akidahnya itu benar. Tapi dengan syarat hadisnya harus hadis yang sahih atau hasan. Insya Allah akidahnya benar. Justru malah banyak yang masuk pondok-pondok pesantren, yang masuk kuliah-kuliah, dicekoki dengan akidah-akidah sesat, dicekoki dengan filsafat, dicekoki dengan kaidah-kaidah yang tidak ada pendahulu sebelumnya. Justru malah ini yang sesat. Ya. Allahumma. Contohnya dalam Al-Quran, akidah tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Hatta yasma'a fajirhu. Ya, tawanlah dia, lindungilah dia, fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Lindungilah dia. Kalau ada orang musyrik, orang kafir minta perlindungan, lindungi fajirhu. Lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Apa repotnya ketika kita yang dibaca tersebut adalah kalamullah, perkataan Allah? Apa repotnya kita meyakini itu adalah benar-benar perkataan Allah? Sehingga kenapa kita harus menafsirkan itu adalah apa? Makhluk. Atau ibarat dari perkataan Allah. Hanya ibarat dari perkataan Allah. Apa repotnya? Di dalam ayat dikatakan apa? Hatta yasma'a kalamullah. Sampai mereka mendengarkan Al-Quran yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala kalamullah. Apa repotnya? Al-Quran kalamullah, selesai. Repot apa tidak? Tidak ada kerepotan. Baca dalil, pahami, alhamdulillah. Membacanya sesuai fitrah, belum tercampur aduk dengan berbagai macam kesesatan. Ya. Kemudian ayat ikhwan selanjutnya yang keempat, akidah sudah yang keempat, yang kelima, akidah ini termasuk penyebab penting kedekatan kepada Allah dan kemenangan dengan memperoleh ridhonya. Keistimewaan dan kekhususan ini benar-benar dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hampir tidak ada perbedaan di suatu tempat dan waktu, dimanapun dan kapanpun. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dimanapun dan kapanpun, dari zaman Nabi SAW sampai akhir zaman nanti, akidah ini tidak termakan waktu. Tidak termakan apa? Tidak termakan waktu. Dia bisa berlaku kapan saja dan dimanapun kita berada. Kapanpun. Sampai anak keturunan kita nanti terus akan berlaku seperti itu juga. Ya. Kemudian ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian, biasanya kalau sudah salah akidah, maka ada saja amalan-amalan yang salah dan nyeleneh yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Contohnya, membaca zikir dan salawat. Membaca zikir dan salawat itu tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan tenaga dalam, ini karena Allah atau karena tenaga dalam? Untuk Allah atau tenaga dalam? Jadi subhanallah, ketika saya SMP, teman-teman itu punya dia wirid-wirid khusus ya. Katanya kalau sudah wirid itu sampai sekian ratus kali, tangannya goyang sendiri katanya. Oh, katanya. Goyang sendiri. Jadi bisa mentalkan orang, bisa. Gitu ya. Itu untuk apa dia berzikir? Puasa mutih. Untuk apa puasa mutih? Puasa boleh minum air putih dan nasi dan yang putih-putih.
Kalau telurnya yang putihnya saja. Nah, yang susu, tidak mengapa susu, tapi tidak boleh dicampur teh dan kopi. Salah ini. Untuk apa? Belum lagi dia beribadah kepada Allah dengan zikir-zikir buatan-buatan manusia. Sampai pernah ada teman-teman, ada salah seorang teman kita cerita, dia ini kemampuannya kalau dia tarik nafas ngeker orang muntah darah. Walaupun jauh tuh di Martapura, tarik nafas saja muntah darah bisa dia. Tapi dia menyangka dia ini aliran putih. Yang dibaca itu zikir-zikir. Coba gimana zikirnya? Gini Ustaz. Oh, ini nggak ada artinya, ini ada artinya. Jadi ada lafaz-lafaz yang tidak ada artinya. Yang bisa jadi itu adalah makna penyembahan kepada siapa? Syaitan dan jin. Coba lihat. Allah musta'an. Dan itu banyak. Inilah yang membuat salah di masyarakat kita. Belajar ke Madinah, pulang-pulang ada keluarga kehilangan truk. Yai, bisa tolong aku dah? Kenapa Mang? Itu panas-panasilah dulu badannya itu. Disuruh panas-panas maksudnya apa? Disantet. Astagfirullah. Sebegitu hinakah dia melihat diriku gitu ya. Masa orang belajar Al-Quran, hadis, fikih, ya ilmu-ilmu Islam, pulang-pulang dikira jadi dukun. Allah Ustaz. Tinggi ilmu ya. Allah Ustaz. Lanjut ya, kapan azan? 3 menit. Prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini kita mulai masuki ya, nanti ada pengantar. Kemudian kita akan masuki rukun iman kepada Allah, rukun iman yang pertama tentang Allah. Kemudian nanti terus ya tentang apa? Iman kepada kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir dan seterusnya. Ini akan kita bahas secara rinci bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah taala. Termasuk di dalamnya seperti setelah kita selesai ya, kita akan membahas tentang apa? Mengkafirkan, bagaimana mengkafirkan, apa hukum-hukum seputar mengkafirkan, pembatasan-pembatasannya, kaidah-kaidahnya. Jadi tidak serampangan mengkafirkan orang. Ya, tidak boleh sembarangan. Begitu pula bagaimana kalau kita memiliki pemimpin, adab kita terhadap pemimpin. Ini semua insyaallah akan kita jelaskan. Sebagian memang pernah kita sebutkan di dalam pertemuan-pertemuan kita yang tidak khusus masalah akidah, tapi insyaallah nanti kita akan melewati permasalahan ini lengkap dengan dalilnya. Oleh karena itu ya ikhwan, sebisa mungkin ketika sudah punya bukunya, hafalkan. Jadilah seminggu 1-2 dalil. Bukan untuk si dia. Bukan untuk dibilang ustaz, enggak. Tetapi untuk kepuasan diri kita, kepemantapan keyakinan. Yang saya yakini ini ada Al-Qur'annya dan ada hadisnya. Dan saya hafal hadisnya. Maka terdapat kepuasan tersendiri untuk orang-orang yang menghafal dalil. Ya, keyakinannya luar biasa. Baik, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah atau golongan yang berjalan di atas manhaj salaf saleh berpijak di atas prinsip-prinsip dasar yang tetap dan jelas dalam perkara akidah, amal dan suluk. Suluk itu perbuatan, akhlak.
Prinsip-prinsip dasar ini diambil dari kitab Allah dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW, baik yang mutawatir maupun yang ahad, dan dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nabi SAW telah menjelaskan usuluddin atau dasar-dasar agama secara rinci. Maka tak seorang pun berhak mengadakan sesuatu lalu menyatakan bahwa itu termasuk agama. Oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar ini, menjauhi lafaz-lafaz bid'ah, berpegang kepada lafaz-lafaz syar'i, dan disinilah diperoleh pemahaman yang hakiki tentang salaf as-salih. Kemudian jelaskan berbagai macam prinsip dasar. Nah, ini prinsip dasar yang pertama adalah iman dan rukunnya. Nanti akan ada prinsip-prinsip yang lainnya. Tapi yang pertama ini masalah iman dan rukun. Rukunnya dibahas secara ringkas. Ya. Kemudian nanti ada prinsip-prinsip yang lainnya seperti iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sikap salaf dalam masalah takfir, iman kepada nas, wa'ad dan wa'id, yaitu ancaman, kabar gembira dan ancaman, dan yang lainnya. Baik. Dan pertama masalah iman dan rukun-rukunnya. Akidah salafus saleh atau Ahlussunnah wal Jamaah dalam dasar-dasar keimanan, dasar-dasar iman terangkum dalam iman dan pembenaran kepada 6 rukun iman. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril alaihi salam ketika dia datang dan bertanya kepada beliau tentang iman. Mal iman, apakah iman itu? Beliau SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab iman. Baik, jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berlandaskan dalil. Rukun iman ada 6. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang kokoh terhadap wujud atau keberadaan Allah, bahwa Allah mempunyai sifat-sifat sempurna dan agung, dan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Hati meyakini hal itu dengan keyakinan yang pengaruhnya terlihat dalam tingkah laku seseorang, berupa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah dasar dan otak dari akidah Islam sebagai dasar utama. Semua rukun akidah bersandar dan berinduk kepadanya. Kemudian iman kepada Allah mengandung kepercayaan terhadap keesaan Allah dan bahwa Allah berhak untuk disembah karena wujudnya tidak diragukan, itu keberadaannya tidak diragukan, telah ditunjukkan oleh fitrah, akal, syara' dan panca indera. Dan termasuk keimanan adalah mengimani 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Rububiyah. Yang kedua disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah ayuhal ikhwan disebut juga dengan tauhid af'alir rabb. Tauhid af'alir rabb. Tauhid perbuatan-perbuatan Rabb. Sedangkan tauhid uluhiyah disebut dengan tauhid af'alil ibad. Tauhid perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala.
Adapun tauhid al-asma wa sifat, arti dari asma adalah apa? Nama-nama. Arti dari sifat artinya apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalilnya? Pembagian tauhid menjadi 3? Jawabannya tidak ada. Ini hanya untuk memudahkan apa? Pemahaman. Tidak ada dalilnya. Hanya untuk memudahkan pemahaman. Ya. Karena ketika kita membahas tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari adanya Rabb. Ketika kita bahas tentang tauhid uluhiyah, maka kita berhadapan dengan orang-orang yang musyrik, berbuat syirik di dalam tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, ketika kita membahas tentang al-asma wa sifat, maka kita berhadapan dengan berbagai macam aliran sesat yang tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya. Ini hanya pembagian. Di kalangan salaf ada yang membagi hanya dengan 2 pembagian. Ya, hanya dengan 2 pembagian. Ada yang apa namanya? Ada yang menamakan dengan tauhid at-talab, ada tauhid al-ma'rifah. Tauhid at-talab itu ke tauhid uluhiyah, sedangkan tauhid ma'rifah yaitu mengenal, ini kembali kepada rububiyah dan al-asma wa sifat. Ada juga yang membagi kepada 4 bagian, menambahkan 1 tauhid lagi, yaitu tauhidul ittiba', yaitu tauhid wajibnya ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Untuk memudahkan pemahaman. Kalau mau kita bagi, kita samakan tauhid rububiyah dan asma wa sifat dalam satu pembahasan, maka benar, tidak menjadi masalah. Karena memang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan Allah. Ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita bagi menjadi 3 ini untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama, tauhid rububiyah. Artinya keyakinan yang kokoh bahwa hanya Allah lah Rabb atau Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya. Dialah zat yang maha mencipta, pencipta, pengatur dan pemegang kendali alam semesta. Dialah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Ya, coba lihat, ini semuanya berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala memiliki alam semesta, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak. Apa dalil tauhid rububiyah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau ditanya dalil apa dalil tauhid rububiyah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita apa? Ya. Kalau membahas tentang tauhid rububiyah, maka tidak lepas pembahasannya itu kepada pembahasan yang pertama, Allah itu Al-Ahad. Allah itu hanya satu-satunya, Rabb. Yang kedua, Allah Al-Khaliq. Allah itu yang maha menciptakan. Kemudian yang ketiga, Allah itu Al-Mudabbir, yang mengatur seluruh alam. Dan bahasan yang keempat, Allah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Rata-rata pembahasan tentang rububiyah ini kembali kepada
keempat hal tersebut. Allah Al-Ahad, satu-satunya Rabb. Kemudian Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Allah Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta, makhluknya. Dan Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Baik. Tentang tauhid ini ayat ikhwan, tauhid rububiyah ini tentang ada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Apakah kaum kafir Quraisy berbuat kesyirikan di dalam apakah kaum kafir Quraisy mengimani tauhid rububiyah ataukah tidak? Beriman tidak kepada tauhid rububiyah? Tidak atau beriman? Beriman. Orang kafir Quraisy itu mengimani akan adanya Allah. Allah itu pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Mereka meyakini hal tersebut. Tetapi mereka berbuat syirik di dalam uluhiyah. Tauhid yang kedua yaitu tauhid al-ibadah, di dalam peribadatan. Baik. Paham ya? Oleh karena itu, ketika mereka ditanya, contohnya dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah." Wala in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka mereka akan menjawab, Allah. Maksudnya Allah lah yang menciptakannya. Qul alhamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy juga meyakini apa? Allah itu pencipta, pengatur, dan yang memberikan rezeki. Sehingga beriman kepada tauhid rububiyah tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi dia harus bertauhid uluhiyah. Paham ya? Baik. Dan banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Allah alam bisawab. Kita cukupkan sampai pembahasan hari ini halaman 73. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, ada yang bertanya? Saya adanya takbir, Pak. Apakah katanya bulan apa? Takbir bisa dirubah dengan doa? Kalau penjelasan. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada, kata Rasulullah SAW, yang bisa menolak qadha, takdir, kecuali doa. Begitu pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridu an yubsata lahu fi rizqihi wa insha lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Bagaimana penjelasan tentang hal ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatur takdir.
Ada dua takdir. Takdir yang pertama adalah takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Takdir yang tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Papan yang terjaga. Catatan yang terjaga. Maka yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa berubah. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa berubah adalah catatan takdir yang dicatat oleh para malaikat. Karena di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW katakan, fayu'maru, ya, fayunfukhu fihi ruh, fayu'maru bi arba' kalimat. Kemudian ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Mencatat yang pertama rizkinya. Kemudian yang kedua adalah ajalnya. Yang ketiga adalah amalannya ketika di dunia. Dan yang keempat, dia ini bahagia ataukah sengsara. Ini dicatat oleh siapa? Dicatat oleh pena di Lauhul Mahfuz atau dicatat malaikat? Dicatat para malaikat. Catatan para malaikat inilah yang bisa berubah. Dan perubahan catatan malaikat itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Mengapa berubah catatannya? Itu sudah tercatat juga sebab perubahannya di Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami? Ya. Jadi yang seperti itu ayo ikhwan, kita wajib mengimani takdir. Karena kita tidak tahu takdir kita itu apa, maka kita harus berusaha mencari sebab, mengerjakan sebab. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma minkum illa wa qad kutiba maq'aduhu fin nari aw fil jannati aw fin nar." Tidaklah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat kembalinya di surga atau di neraka. Sudah dicatat. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, "Faliman a'mal?" Kalau begitu mengapa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Ini sahabat begitu mengatakan. Ya, kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata beliau? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, sesungguhnya seluruhnya itu akan dimudahkan sesuai apa dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan. Fa in kana min ahli sa'adah fa ya'malu bi 'amali ahli sa'adah. Apabila dia termasuk orang yang bergembira, orang yang gembira, sa'adah itu ahli surga, maka dia akan beramal dengan amalannya ahli surga. Wa man kana min ahli syaqawah fa ya'malu bi 'amali ahli syaqawah. Apabila dia dicatat sebagai ahli syaqawah, orang yang sengsara, yaitu ahli neraka, maka dia akan beramal dengan amalannya ahli neraka. Oleh karena itu ya ikhwan, dengan ketidaktahuan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan pengabaran Rasulullah SAW tentang ciri-ciri orang yang masuk surga, maka apakah kita meninggalkan amalan? Jawabannya apa? Tidak. Kita beramal agar mendapatkan ciri sebagai ahlus sa'adah, orang yang bergembira. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengetahui
seorang dai atau ustaz berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Yang pertama, kenali di mana tempat dia belajar. Di mana tempat dia belajar ilmu. Siapa saja syekhnya, siapa saja gurunya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan siapa dia berkumpul. Dengan siapa dia berkumpul. Ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat apa yang dia katakan apakah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau berbeda. Dengan melihat ketiga hal ini, insya Allah kita bisa membedakan apakah seorang dai tersebut Ahlussunnah ataukah bukan. Ya. Apa yang dikatakan, apa yang difatwakan, apa yang dikatakan, atau apa yang diajarkan, atau apa yang ditulis. Dengan demikian kita bisa mengetahui akidahnya seperti apa. Yang pertama, dari mana dia belajar? Karena permasalahan ini, ayyuhal ikhwan, permasalahan yang sangat penting. Karena seperti Muhammad bin Sirin, Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah inna hadzal ilma dinun. Ya, ilmu itu adalah bagian dari agama. Fanzuru, lihatlah kalian kepada siapakah kalian mengambil ilmu. Ya. Jadi tidak semua orang bisa kita ambil ilmunya. Oleh karena itu kalangan ahli hadis mengatakan fa in kana falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah yaitu pembunuhan Utsman, qalu sammu lana rijalakum. Sebutkanlah kepada kami rijal-rijal kalian, pembawa berita kalian, pembawa hadis kalian. Fayunzaru in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu. Kemudian dilihat apabila dari kalangan ahli sunnah maka diambil hadisnya. Fa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Apabila dari ahli bid'ah maka ditolak hadisnya. Jadi ini merupakan kebiasaan orang di zaman dahulu, selektif di dalam memilih guru. Kalau misalkan dia mengambil ilmu dari seluruh orang, dia mengambil ilmu dari Syiah, dia mengambil juga dari Ahmadiyah, dia juga mengambil dari apa? Orang ini, orang itu. Lia Eden. Eden apa Eden? Lia Eden. Dia ambil juga ilmunya. Allah musta'an. Mau apa? Sudah. Yang seperti itu bukan ahli sunnah. Jangan diambil ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua, lihat kepada siapa dia bergaul. Dengan siapa dia bergaul. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama kawannya. Oleh karena itu, ya hendaklah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi kawannya. Siapa yang menjadi kawannya? Kalau misalkan dia itu berkumpul dengan ahli sunnah, kemudian terkadang dia berkumpul dengan ahli bid'ah untuk melunakkan hati mereka, oh berarti ini masih dekat dengan ahli sunnah. Tapi kalau misalkan seorang dai atau seorang ustaz jauh dari para asatidzah yang kita kenal, ustaz-ustaz ahli sunnah yang dikenal, ya dari masyayikh yang dikenal sebagai ahli sunnah, justru malah dekat dengan pengusung kebid'ahan, maka yang seperti ini tidak bisa diambil ilmunya. Kenapa? Seseorang tergantung agama temannya. Berbeda kalau misalkan orang ini
berkumpul dengan ahli sunnah, kemudian suatu saat dia berkumpul dengan ahli bid'ah. Bisa jadi ini karena apa? Ingin mendakwahi mereka. Tapi kalau misalkan tiap hari berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas, bagaimana kita katakan dia sebagai seorang ahli sunnah? Kemudian selanjutnya yang ketiga, dari apa yang dia katakan. Nah, dari apa yang kita katakan ini pentingnya untuk membedakan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Penting kita harus belajar, ya. Apa yang dimaksud dengan usul dan apa yang dimaksud dengan furu'? Yang dimaksud dengan usul akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana ini menjadi kesepakatan kalangan ahli sunnah wal jamaah dari zaman dahulu. Apabila menyelisihinya, maka dia telah menyelisihi akidah ahli hadis, akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun permasalahan furu', permasalahan cabang adalah permasalahan yang boleh di sana terjadi perbedaan pendapat. Ya, boleh terjadi perbedaan pendapat di dalamnya karena perbedaan pandang di dalam melihat dalil. Bolehkah kita belajar tahsin dengan ustadz yang bukan bermanhaj salaf? Apabila dia menyuruh kepada kebid'ahannya, maka tidak boleh. Tetapi jika dia menyeru, apabila dia tidak menyeru kepada kebid'ahannya, maka dilihat lagi. Apabila tidak ada ahli sunnah yang mengajarkan, maka silahkan belajar tahsin kepada beliau. Tetapi apabila masih ada ahli sunnah yang mengajarkannya, maka wajib belajar kepada ahli sunnah tersebut. Masya Allah. Bagaimana salawat Nabi yang benar? Apakah salawat yang dilakukan atau dijanjikan adakah benar? Yang kedua, apakah boleh menamakan nama anak dengan nama sifat Allah seperti Akbar, Malik, Khalik dan sebagainya? Soal yang kedua dulu saya jawab. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak khusus untuk beliau, untuk Allah. Contoh yang khusus untuk Allah yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin kecuali mengandung sifat-sifat yang tidak mungkin kecuali dimiliki oleh Allah saja. Contohnya Allah Al-Khaliq. Tidak boleh seorang kita namakan Khaliq. As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Tidak boleh. Atau puncak dari kepemimpinan, puncak dari ketergantungan. Tidak boleh kita panggil orang dengan Samad, tapi harus dengan Abdus Samad. Nama Allah, seorang bernama Allah, ya Allah, enggak boleh, karena nama Allah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nama Ar-Rahman, Rahman, tidak boleh seorang bernama dengan Rahman, karena Rahman itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama yang lain yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Adapun nama-nama seperti Ar-Rahim, Al-Aziz, kemudian Rahim, Rauf, ya, ini boleh dimiliki oleh makhluknya. Allah alam bissawab. Tentang salat yang benar, ya belajar. Panjang jawabannya. Oh, ini. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada Ustadz lain yang mengatakan bahwa bermazhab itu wajib? Atas dasar tidak mungkin bahwa seorang mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis atau kembali kepada Al-Quran dan Hadis tanpa melalui imam mazhab seperti imam yang 4 dan lain-lain. Jadi, sekarang saya tanya, kenapa dikhususkan mazhab itu hanya 4?
Sebelum adanya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu mazhabnya apa? Sebelum ada Imam Syafi'i itu mazhabnya apa? Hah? Sebelum Imam Malik, mazhabnya Imam Malik itu mazhab apa? Mazhab Malik? Enggak mungkin. Orang dia pendiri mazhabnya. Tidak mungkin. Hanya saja sesuatu yang disepakati ayo ikhwan. Seluruh imam ya, ketika dia berijtihad, maka ijtihadnya itu tidak boleh keluar dari perselisihan di kalangan ulama sebelum mereka. Jadi tidak membuat pendapat baru. Tidak membuat pendapat baru. Tidak membuat pendapat baru. Jadi imam-imam yang lain itu sangat banyak. Atha, kemudian Taus bin Kaisan, Mujahid, Ikrimah, ulama para sahabat, ulama tabi'in, Salim bin Abdullah bin Umar misalkan, atau ulama-ulama yang lain sebelum Imam Malik. Jadi apa? Perselisihan yang terjadi di antara mereka ketika mendapatkan dalil, mereka timbang perselisihan yang terjadi di antara para ulama sebelum mereka, kemudian mereka pilih pendapat dengan ijtihad, dengan menggunakan apa? Ijtihad. Tetapi ingat, mereka itu sudah memenuhi syarat untuk berijtihad. Hafal Quran saja belum, gaya-gaya nih saya bisa berijtihad. Baik ya. Dan kita katakan ayo ikhwan, pada pertemuan yang lalu sudah kita katakan. Ini termasuk kesalahan juga apabila ada orang mengatakan kita tidak membutuhkan imam mazhab. Jangan. Karena kita beragama itu secara turun-menurun. Jadi tidak boleh kita membuat pendapat baru. Otomatis bagaimana cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Lihat Al-Quran, lihat As-Sunnahnya, lihat pendapat para ulama terdahulu. Kemudian kita timbang. Kita timbang yang mana lebih cocok kepada dalil. Itulah yang kita pilih. Baik. Jadi, bolehkah menonton TV atau melihat video kajian untuk menuntut ilmu? Apakah hanya boleh mendengarkan suara saja? Apakah hanya boleh mendengarkan suaranya saja? Apa itu termasuk tidak menundukkan pandangan? Kalau misalkan kita dapatkan TV-TV sunnah, alhamdulillah, atau misalkan siaran-siaran atau channel-channel di internet, ya, untuk para wanita wajib hukumnya menundukkan pandangan dan tidak melihat wajah ustaz tersebut. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Tetap ya, jadi kalau misalkan punya TV, kalau ibu-ibu cukup mendengarkan suara. Kalau mau TV-nya dikasih cadar. Jadi nggak kelihatan. Jadi ini fitnah. Jadi bukan hanya wanita yang tidak boleh memandang, bukan hanya pria yang tidak boleh memandang wajah wanita, tetapi wanita juga tidak boleh memandang wajah pria. Sama Pak, laki-laki itu terfitnah dengan wajah wanita, wanita juga terfitnah dengan wajah laki-laki. Aduh, Ustadz ini ngomongnya lembut sekali. Saya rela menjadi istri keduanya. Fitnah. Ya, fitnah. Gak boleh.
Ini ada soal-soal yang panjang banget jawabannya. Cari pendek-pendek aja lah ya. Bolehkah belajar tahsin? Sudah dari fikih dan bahasa Arab dari ustadz yang tidak beramal salah. Untuk tahsin dan bahasa Arab itu seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia tidak menyuruh kepada kebidahannya, hanya mengajar tahsin, Quran dan bahasa Arab. Kalau benar-benar tidak ada ustadz yang mengajarkannya, maka silahkan. Tapi kalau misalkan ada, maka wajib mengaji kepada ustadz yang bermanhaj salaf. Adapun masalah fikih maka tidak boleh diambil kecuali orang yang sudah jelas. Ini sama juga ini tadi masalah TV ya. Mohon dijelaskan bagaimana cara menolak jika kita diajak acara-acara yang baru dalam agama. Ya tolak saja, cari alasan. Yang penting tampang muka sebentar sore hari, bilang saya mau ada acara. Padahal ngopi di rumah Pak Hadi. Acara itu acara. Acara pribadi. Masya Allah. Dunia banyaknya permasalahan di dunia ini. Sampai-sampai subhanallah Ustaz, saya punya kartu kredit sampai 5, utang saya ratusan juta gitu ya. Kadang walaupun bukan apa ya, walaupun bukan kita ya ustadznya yang ditanya ini apa ya, yang berhutang, tapi kok rasanya berat juga gitu ya. Membayangkan bagaimana perasaan dia. Teman saya senang sekali memainkan alat musik. Dalam kurung alat musik zaman now. Dan bernyanyi ditambah lagi dengan mendengarkan lagu-lagu. Lalu ana nasihati dan ana jelaskan tentang hadis yang melarang musik ini. Teman ana mengiyakan penjelasan ana. Ya. Lalu dia bertanya, kalau musik atau seni yang berhubungan dengan musik itu dilarang, untuk apa Allah menciptakan seni itu sendiri? Jawabannya, ya, untuk apa Allah ciptakan Fir'aun? Mengapa Allah ciptakan iblis? Sekalian aja gembongnya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Semua itu karena keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang tidak kita ketahui. Kita ya akan ditanya atas apa yang kita lakukan, sedangkan Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Allah lakukan fa'alul lima yasha. Allah lakukan seluruh yang Allah inginkan. Apa kalau ditanya, ya Allah, kenapa kamu ciptakan iblis? Kenapa kamu ciptakan neraka? Apakah Allah diadili seperti itu? Nah, kalau bahasa kita kasarnya, palakmu nanya Allah. Kita yang ditanya oleh Allah, bukan kita yang bertanya kepada Allah. Jadi masalah Allah, perbuatan Allah itu tidak usah ditanyakan. Kita pikirkan bagaimana kita selamat atau tidak. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalau sudah paham itu haram, maka yakini saja ini semua diharamkan. Sebagaimana Allah ciptakan iblis, itu semua karena keadilan Allah dan hikmahnya. Allah alam bis. Kalau apa nih ya Asyikul Mustafa, apa tuh? Salatu bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu saya. Apa itu? Selawat ya. Baik. Yang jelas cukupkanlah selawat dengan yang
diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika imam pakai doa kunut, apakah makmum harus ikut doa kunut juga? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Di dalam madzhab Imam Ahmad bagaimana? Kalau Imam Syafi'i jelas harus kunut. Imam kunut, makmum kunut. Madzhab Imam Ahmad juga demikian. Imam kunut, walaupun madzhab Imam Ahmad tidak berkunut, tapi menurut pendapat beliau, kalau imam berkunut maka dia berkunut juga. Dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Sedangkan dalam mazhab Abu Hanifah yang mengatakan hal tersebut adalah bid'ah. Apabila imam berkunut maka kita tidak boleh berkunut. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama akan hal ini. Allahu a'lam bishawab. Ini terakhir lah ini. Mohon maaf ini berapa soal tidak dijawab, panjang bacanya pun pegel mata. Ini pendek ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara ta'aruf yang benar sesuai syar'i? Mancing lagi. Yang pertama, seorang bapak itu mencarikan jodoh untuk putrinya. Atau seorang kakak, seorang adik laki-laki mencarikan pasangan untuk saudari perempuannya. Bagaimana dengan laki-laki? Yang laki-laki minta carikan dengan perantara. Bukan mencari langsung, apalagi lewat Facebook. Nah, ini gimana nih ya? Ahmad ini kayaknya ini setuju saya ya. Postingan-postingannya kok menyejukkan hati. Pernah saya kejadian ya ikhwan, ditanya oleh seorang ibu-ibu dari Jepang. Korea atau Jepang, pokoknya nomornya nggak jelas lah. Ustadz, saya kenal suami saya, ini istri kedua nih. Saya kenal suami saya itu dari Facebook. Masya Allah postingannya itu postingan Ustadz lah. Coba, postingan Ustadz. Tapi subhanallah setelah menikah, sholat subuh saja harus disuruh dulu. Coba lihat. Antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Ya, itulah. Jadi jangan begitu pula yang akhwat gitu juga. Ya, senang dengan postingan-postingannya, tapi ternyata akhlaknya bagaimana? Bejat. Tetapi kalau ta'aruf yang syar'i ayat Islam, pakailah perantara di dalam berhubungan. Perantara dengan berhubungan, tanya. Yang pertama yang paling ringkas adalah bagaimana? Kirimkan biodata masing-masing, ya. Masing-masing kirimkan biodata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Inginnya wanita yang seperti ini. Dicarikan. Tapi jangan kalau mencari itu jangan yang sulit lah. Ustadz, saya punya satu keinginan saja lah, nggak banyak-banyak Ustadz. Apa itu? Satu saja Ustadz. Cocok. Ini wanita mana yang mau dicari seperti itu ya? Wanita yang cocok. Banyak ini. Nanti dicoba yang ini nggak cocok. Yang ini kurang tinggi Ustaz. Kalau yang ini kurang cantik, yang ini kurang putih, yang ini bersisik. Astaga. Macam-macam. Coba jelaskan ya. Kalau mau tinggi, minimal tingginya yang saya terima itu insya seperti ini. Kalau masalah wajah, ya seperti ini. Misalkan saya ingin yang berlesung pipi, ya sudah sebutkan berlesung pipi. Tidak apa. Karena kriteria cantik bagi seorang laki-laki itu berbeda-beda. Ada yang tidak mempermasalahkan hitam putih, nggak masalah. Ya. Hitam putih nggak masalah, yang penting apa? Giginya itu rapi.
giginya bersih, rapi. Kan ada seperti itu. Ada juga, saya ingin yang rambutnya itu keriting. Sebutkan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mencari wanita yang sepakat para laki-laki akan kecantikannya, maka itu susah. Tentu wanita akan ada kekurangan. Sudah cantik, putih, tinggi, gembrot. Kekurangan kan? Gitu. Tidak ada yang sempurna, itu tidak ada. Pasti wanita itu ada kekurangannya. Ya. Kalau misalkan wajahnya cantik, mungkin betisnya atau apanya ada yang kurang. Entah misalkan kulitnya putih, ternyata kukunya hitam. Iya, kukunya ada misalkan agak kotor lah. Ada seperti itu. Ada saja fisik-fisik yang misalkan wajahnya cantik, tapi ternyata giginya tidak rapi. Ya. Jadi semakin berat syarat, semakin susah mencarinya. Tapi yang paling penting ayo ikhwan, di dalam mencari pasangan itu juga dibutuhkan kalau saya bilang ke teman-teman N+P. N+P. N itu nekat, yang kedua Q itu qanaah. Kalau misalkan sudah disebutkan 10 kriteria, ternyata terpenuhi hanya 8, ya sudahlah. Insyaallah, bismillah. Bahkan orang yang sudah berkecukupan pun, orang kaya, kalau nggak nekat, susah. Maksudnya apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu maksud nekat. Apabila kamu sudah berazam untuk menjaga kesucian jiwa, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu pesan, jangan lupa ngaca. Jangan lupa ngaca. Saya ingin hafizah, bisa bahasa Arab, cantik, putih dan sebagainya. Orang tuanya itu suka umroh tiap tahun. Pas ngaca, saya ini orang miskin, wajah pas-pasan, kulit hitam, gigi nongol. Ngaca dong, ngaca. Gitu ya. Ngaca. Jadi jangan terlalu mengharapkan bulan, karena bulan tidak bisa dipegang. Gitu ya. Berharap yang bisa kita dapatkan. Dan tidak lain ayolah ikhwan, semua ini harus didasari dengan apa? Tawakal dan bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu permasalahan harta, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, wa iyyakunu fuqara yughnihimullah. Apabila mereka itu adalah orang-orang yang miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya. Sungguh merugi, kata Umar, orang yang tidak mencari kekayaan dengan menikah. Allah alam bis. Akhirnya selesai pula acara kita pada malam hari ini. Kita tutup ya ikhwan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai langkah-langkah kita, mudahkan kita untuk selalu beribadah kepadanya, mengamalkan kewajiban-kewajiban dan menghiasi amalan-amalan dan hari-hari kita dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perbuatan maksiat. Dan apabila kita terjatuh kepada perbuatan maksiat, maka kita tidak musir terus-menerus di dalam perbuatan tersebut, tetapi terus kita bisa bertaubat dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.